Juli sampai 31 Agustus yang akan datang. Adapun maksud dan tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur secara rinci. Yang pertama adalah mewujudkan orientasi dari Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengembangkan seluruh potensi mahasiswa. Yang ketiga adalah menumbuhkan dan membentuk semangat entrepreneur dan jiwa wirausahawan sejati. Yang keempat adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya di wilayah pedesaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan guna meningkatkan kualitas hidupnya di tengah pandemi sekarang. Dan yang terakhir adalah menciptakan masyarakat yang mampu bersinergi sehingga mampu meningkatkan potensi daerah dan mampu bersaing di era masyarakat ekonomi. Halo, terdengar jelas? Jelas, Bu, jelas. Tidak, Bu, tidak. Tidak. Kurang jelas, Bu. Menggema, Bu, suaranya. Suaranya menggema. Tuh, suaranya jadi backsound kedengarannya. Suaranya menggema, Bu. Speaker itu masuk lagi. Matiin aja speakernya. Masih menggema? Sudah lebih sedikit jelas, Bu. Halo? Ya, jelas, Bu, jelas. Sudah lebih baik, Bu. Better, more better. Sudah jelas? Halo? More better, Bu. More better. Jelas, Bu. Jelas. More better, Bu. Lumayan. Oke, kita lanjutkan ya. Beserta waktu dan pelaksanaan untuk proses pelaksanaan kegiatan ini tadi sudah disampaikan dari mulai tanggal 15 Juli sampai 31 Agustus. Sedangkan pesertanya adalah mahasiswa kelas reguler angkatan 2019. Pelaksanaan P2M ini akan dilaksanakan secara online sesuai dengan kondisi yang sekarang sedang kita alami. Adapun kegiatan yang akan dilakukan selama proses peringkatan dari tanggal 15 sampai 31 Agustus adalah sebagai berikut. Hari ini adalah pembukaan tanggal 15 Juli tahun 2020. Selanjutnya tanggal 16 tanggal 16 besok, yaitu tepat jam 3 seperti hari ini, itu akan diadakan silaturahmi dan koordinasi dengan DPR. Tanggal 17 itu kami nanti akan mengarahkan adik-adik beserta DPR-nya untuk bisa membuat program kerja dan juga proposal kegiatan secara online juga. Nanti kita akan siapkan sistemnya dan nanti setelah beres setelah beres arahan dari saya nanti akan diperkenalkan bagaimana sistem itu akan digunakan untuk proses P2M nanti. Selanjutnya adalah tanggal 20 sampai 23 hari Senin itu akan ada pembekalan selama 9 hari. Nanti jadwalnya terlampir. Selanjutnya tanggal 1 Agustus kita pelepasan P2M secara online yang insya Allah akan dihadiri oleh panitia peserta Sivitas Akademika Politeknik Agri Bandung dan juga insya Allah kita mengundang kepala dinas koperasi dan UMKM. Selanjutnya tanggal 1 sampai 31 Agustus itu adalah pelaksanaan P2M yang dilakukan secara online untuk beberapa kegiatan. Kalau ada kegiatan yang harus tidak online, itu hanya kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat di gugus tugas COVID-19. Dan yang terakhir itu acara penutupan tanggal 31 Agustus 2020. Next. Ini jadwal dan materi pembekalan. Nanti
kalian semua bisa upload di sistem tentang jadwal pelaksanaan pemantapannya. Bisa juga sudah terlink dengan siakat online. Jadi nanti adik-adik semua bisa melihat jadwal pelaksanaan pembekalan di siakat online. Itu akan dimulai mulai dari hari Senin jam 8 pagi. Ya, itu. Oh, slide. Slide-nya nggak muncul. Slide show Bu. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Bertanyanya nanti ya, oke? Nanti sekali. Oke, Bu. Oke. Sabar. Oke, untuk memperjelas jadwal dan materi pembekalan nanti Anda boleh mulai dari sekarang juga boleh, silakan sudah mulai download di siaran online. Ya, itu hari Senin sudah ada materi tentang digital marketing. Nanti akan dibawa mulai itu jadwalnya jam 8 sampai jam 11.40. Jadi itu dilaksanakan Senin, Selasa, dan Rabu. Akan dipandu oleh Pak Agus Santoso ya. Selanjutnya untuk Slide-nya nggak ada Bu, slide-nya Bu. ya sebentar. Mahasiswanya jangan dimain-mainin presentasinya. Jadinya kehilang-hilang. ada muncul sih slide-nya. Sudah muncul? Slide-nya udah muncul ya? Bagaimana slide-nya sudah muncul kan ya? Sip Bu, sip. Oke. Sudah, Bu. Oke. Jadi hari Senin tanggal 20, 21, dan 22 jam 8 sampai jam 11.40 itu ada materi tentang digital marketing ya dan marketplace. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 11.40. Dipandu oleh Bapak Agus Santoso SIP MM. Selanjutnya untuk hari Senin itu tadi paginya ya. Untuk Senin siang tanggal 20 Juli masih ada materi untuk kelas administrasi bisnis. Kalau tadi kelasnya untuk administrasi dan humas. Yang siang untuk kelas administrasi bisnis ada pendataan penduduk dan catatan sipil. Ini akan dipandu oleh Bu Andina Dwi Jayanti jam 1 sampai jam 16.40. Kemudian hari Selasanya jam 13.00 atau jam 1 sampai jam 4.40 itu akan ada materi pengelolaan keuangan keluarga yang akan dipandu oleh Bapak Budi Harto SEMM. Iya. Selanjutnya itu khusus untuk anak akuntansi. Untuk anak humas hari Kamis dan Jumat jam 8 sampai jam 11.40 itu ada konten sosial media dan internet sehat yang akan dipandu oleh Pak Budi Rustandi Esos M. Iko. Selanjutnya untuk kelas manajemen informatika yaitu hari Rabu dan hari Kamis tentang desain produk, logo, dan jargon yang akan dilaksanakan jam 1 sampai jam 4.40 oleh nanti dipandu oleh Pak Dion Eko Valentino M. Iko. Selanjutnya untuk hari Senin dan Selasa tanggal 27-28 ada laporan keuangan khusus untuk kelas akuntansi hari Senin dan Selasa jam 8 sampai jam 11.40 itu akan dipandu oleh Pak Budi Harto. Dan hari Senin sampai hari Kamis jam 13.00 sampai jam 16.40 itu ada materi pemanfaatan e-commerce ya. Terus, itu untuk semua ya, itu e-commerce untuk semua ya.
MI, itu salah. Oke, untuk MI ya. Untuk MI nanti akan dipandu oleh Bapak Tubagus Riko Rivantio. Dan yang terakhir adalah ini untuk semua ya, all prodi itu ada hari Rabu dan hari Kamis jam 10 sampai jam 11.40. Nanti ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Tatang Suryana MSI. Beliau dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang akan membahas tentang bagaimana UMKM di Jawa Barat. Sekaligus nanti beliau akan memaparkan apa saja dan di mana saja UMKM yang akan nanti bisa kita kunjungi ya. Next. Ini kelompok dan wilayah P2M terdiri dari 29 kelompok. Pertama, satu kelompok di Garut berjumlah 8 orang. Karena ini tadinya mau di 2 kelompokan tapi tanggung ya. Nanti ini akan dipandu oleh 2 pembimbing, Pak Hamdani dan Pak Jajang. Orang Garut itu asli. Selanjutnya, 3 kelompok di Subang. 3 kelompok di Subang yaitu terdiri dari kelompok Sagal Herang dan Jalan Cagak. Itu nanti silakan Anda yang ada di kelompok itu di mana tepatnya, kecamatan yang mana, karena di sana itu ada 3 kecamatan yang disatukan. Kalau yang pertama tadi Kasomalang, Tanjung Siang itu juga disatukan 3 kecamatan. Nanti silakan Anda memilih kecamatannya bersama pemimpinnya. Yang kedua tadi Jalan Cagak, yang ketiga daerah Pagaden Patok Besi ke sana. Nah itu juga silakan dicari ya tempatnya mau yang mana. Ada 3 kecamatan di sana. Jadi yang ada UMKM-nya nanti saya juga akan link dengan Dinas UMKM di mana yang UMKM-nya menjadi binaan dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk Sumedang itu 1 kelompok, itu pun terdiri dari beberapa kecamatan. Itu Slide-nya Bu. slide-nya lagi. Ada yang iseng itu. Bu, itu ada yang Bu. Presentasinya, Bu. Di lock aja bisa nggak Bu? Di lock Bu. Di lock aja Bu. Ya, oke. Terima kasih. Dikunci aja, yang kunci aja sama Coba di lock aja Bu. Oke, terima kasih ya informasi. Ya, biasa. Slide-nya belum ada. Ya, sebentar ya. Terus. Sudah, slide-nya masih ada? Belum, Bu. Oke, Mas, sudah. Belum ada, Bu. Sepertinya ada yang presentasi tandingan gitu ya. Mas, itu aja dipencet-pencet dong. Penting nih. Di slide show Bu. Di slide show. Ya, sebentar ya. Oke, sambil didengarkan saja ya. Oke. Jadi kita memang untuk besaran kabupatennya sebetulnya dari 6 kabupaten, cuma karena adik-adik sendiri menyebar hampir di seluruh Jawa Barat, termasuk ada yang di Bogor, Karawang, Purwakarta, Kuningan, Sukabumi, Pangandaran, Tasikmalaya. Jadi kami agak kesulitan memang membuat kelompok supaya bisa di wilayahnya masing-masing. Tetapi mohon maaf karena kita tidak bisa membagi secara benar harus 2 orang 1 orang, jadi ada yang disatukan oleh pihak panitia. Nanti bisa dilihat di link yang nanti akan dipresentasikan oleh tim ya. Nah, tadi kita lanjut. Sudah slide-nya sudah muncul? Sudah, oke. Selanjutnya 1 di Sumedang. Itu silakan untuk kelompok Sumedang nanti dicari di mana presisi untuk kecamatan tempat Anda P2M nanti. Di KBB ada 3 kelompok, 1 kelompok di Padalarang, daerah Padalarang dan Mampang, 2 kelompok Lembang 1 dan Lembang 2 itu ada Lembang daerah Pasar ke sana dan Lembang Cisarua. Selanjutnya ada 2 kelompok campuran, yaitu grup Tasik yang tadi saya katakan Karawang, ada 1 yang dari Makassar, 1 mahasiswa dari Makassar,
terus juga Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Pangandaran, Ciamis. Nah, nanti itu lihat saja nanti di peta kelompok, nanti ada di link APM ya, nanti akan dipresentasikan oleh tim. Yang terakhir adalah 18 kelompok di Bandung, itu tersebar juga, mulai dari Bandung sebelah barat sampai Bandung sebelah timur, itu semua ada. Dan itu memang tidak terpusat di satu titik. Ada yang kelompok daerah Pahlawan dan sekitarnya, itu ada sekitar 2-3 kelompok. Selanjutnya Kira Condong 1 kelompok, Coblong dan sekitarnya juga ada disatukan menjadi 1 kelompok. Daerah Majagalan dan Bukit Panjang itu karena tidak bisa dijangkau dijadikan 1 kelompok juga. Daerah Ujung Berung itu juga pinggir-pinggirnya disatukan. Arca Manik dan Antapani, terus juga untuk Cicalengka itu juga hampir berdekatan dengan itu sebetulnya lokasinya di KBB tetapi masuk ke Bandung, tapi tetap itu kelompoknya masih di antara Ranca Ekek dan Cicalengka, itu ada 2 kelompok. Jadi karena saking menyebarnya kita juga agak kesulitan mengelompokkan, tapi insya Allah nanti supaya proses P2M ini tidak terlalu jauh Anda keluar, kan biasanya kita di keluar kota untuk masa ini karena ada kondisi seperti ini, maka Anda bisa ber-P2M di wilayahnya masing-masing yang dekat, intinya yang dekat ya. Memang ada yang jauh, tetapi untuk yang jauh nanti kita usahakan memakai sistem, termasuk untuk mengatur pertemuan dan sebagainya, nanti sistem ada meet yang bisa dipergunakan secara bersama, baik untuk kalian berkoordinasi maupun berkoordinasi dengan pihak DPL-nya sendiri. Nah, untuk proses pelaksanaannya, itu sudah katakan itu berbasis online dengan sistem yang sudah disiapkan panitia. Maka panitia nanti setelah ini akan ada penjelasan dari pihak panitia tentang sistem yang akan dipergunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat di tahun 2020 di era pandemi ini. Itu saja barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk sistem kita sama-sama sambil tanya jawab dengan kalian semuanya. Itu saja arahan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga dan mudah-mudahan juga keluarga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah, usia yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Bila itu walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Dr. Sri Wideningsi, SPDI FEB atas pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu penjelasan sistem pelaksanaan PPKM 2020. Tapi di sini masuk PPKM. Ya. Oke, untuk adik-adik sekarang ada penjelasan dari tim ya. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak kelas sekalian yang sudah membantu tim panitia P2M 2020 berbasis online. Karena mau tidak mau hari ini di era pandemi kita harus mampu berkreasi dan berinovasi untuk melakukan proses kegiatan yang sifatnya sebetulnya kita harusnya tidak buka. Tapi alhamdulillah dibantu oleh kakak-kakak kalian, kita bisa membuatkan sistem yang terintegrasi, insya Allah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang juga ada dari kalian yang mampu menurunkan ide-ide kreatif untuk proses pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Ya, nanti akan dibantu oleh tes. Buat teman-teman suara saya masuk ya. Saya
Baik, saya mulai sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, kepada yang berkhidmat Bapak Direktur. Bukan Tes. ini bukan. Agak dekat mic-nya Pak, agak dekat Pak. Tes. Suara saya masuk ya? Pak, sip. Sebelumnya saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Direktur Bapak Roni dan kepada Bapak Direktur 1 Bapak Hadiansyah dan Bapak Wadir 1 Bapak Hadiansyah dan Bapak Wadir 3 Bapak Hedi dan kepada Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu dosen. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Raiman Muhammad Aziz Gamawanto, saya dari Prodi MI dan alhamdulillah saya dan bersama tim mendevelop program aplikasi KKN ini yang dimana untuk mempermudah kegiatan KKN untuk tahun 2020 ini. Nah, sesuai dengan temanya yaitu merajut cita di desa bersama UMKM. Dan kondisi sekarang yang sedang pandemi, maka muncul sebuah keinginan dan kreativitas dari kami, yaitu ingin memudahkan kegiatan UMKM yang dimana proses pelaporan dan proses seperti pertemuan dengan DPR bisa lebih mudah, insya Allah pada kedepannya. Nah, berikut adalah linknya, kedua link yaitu lppm.plb.ac.id dan yang kedua adalah kkn.plb.ac.id. Nah, ini mungkin bisa di screen capture ya untuk mengingatnya. Maka grafik bisa dibuka untuk channel PPM. Guys, Berikut adalah halaman KPM yang merupakan halaman informasi untuk kegiatan KKN tahun 2020 ini. Nah, di sini sudah disediakan daftar kelompoknya untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2019 dan di sebelahnya menu KKN. Nah, itu untuk mengakses halaman KKN LP3i.ac.id secara langsung bisa klik. Nah, berikut adalah halaman landing page untuk halaman KKN ini. Ini merupakan inspirasi dari kami dan video di background adalah video profil untuk KKN untuk dokumentasi angkatan saya, angkatan kita tahun 2018. Nah, di sini sudah ada informasi tentang lokasinya dan di bawah. Nah, di sini ada misinya untuk membantu masyarakat agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing untuk
menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri di era masyarakat ekonomi yang sehat. Bisa. Dan terlampir juga untuk tujuannya bisa dibaca. Nah, di sini teman-teman untuk pengaksesan program kerja dan peraturan untuk KKN ini bisa teman-teman download proposal yang ada di halaman website ini, dan halaman informasinya juga sudah tertera yang di LPPM ini, sudah tertera juga di website ini. Nah, sekarang kita bisa langsung di 2019 01 ini kita coba pinjam sama dunia dulu ya. Untuk proses loginnya, di sini ada username yang menggunakan NIK dan passwordnya sama menggunakan NIK. Sistem loginnya sama seperti di Siakat. Dan di sini ada conference yang pertama yang akan langsung terintegrasi dengan Google Meet. Dan yang kedua adalah halaman kelompok bisa kita. Nah, di sini ada halaman kelompoknya, jadi untuk masing-masing mahasiswa bisa melihat langsung halaman kelompoknya. Siapa saja. Coba bisa dipegang. Itu kelompoknya. Di sini untuk fitur laporan, dan kebetulan untuk fitur laporannya masih kita lihat dulu, dan nanti insya Allah akan ada panduannya yang bisa didownload langsung. Nah, di sini ada ini atau tentang profil mahasiswa atau peserta KKN, nanti bisa dibuka. Nah, di sini teman-teman untuk peserta KKN sangat diwajibkan untuk mengecek profilnya terlebih dahulu. Apabila ada salah dalam format alamat, nama dan lain-lain bisa langsung diedit di website ini. Serta teman-teman juga bisa melakukan update foto profil untuk sebagai lambang identitas teman-teman agar bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini juga teman-teman juga dipermudah dengan sudah bisa langsung mendownload format laporan yang sudah ada. Di sini juga sudah disediakan laporannya, jadi teman-teman tidak perlu memikirkan kembali laporan KKN formatnya seperti apa ya. Habis itu, jadi teman-teman tinggal fokus untuk mempraktekkan apa yang ada di kepala teman-teman atau di pikiran teman-teman tentang KKN ini. Jadi bisa fokus ke program kerjanya karena laporan sudah kita sediakan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini juga ada manual book untuk website KKN. Nah, ini bisa dibuat. Sudah bisa langsung diakses dari download filenya. Nah, ini untuk isi manual booknya seperti ini. Sama seperti yang tadi saya presentasikan. Jadi apabila di mana presentasi saya ini kurang begitu jelas atau kurang begitu jelas, teman-teman bisa langsung mendownload manual booknya yang sudah tertera pada website kknplb.ac. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Akbar, dan telah menjelaskan sistem pelaksanaan PKM pada tahun 2020 ini. Ya. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan PKM ini.
termasuk sistem yang tadi sudah dijelaskan juga. Kami persilahkan. Oke, silakan kepada kalian semua. Apabila ada yang masih dipertanyakan proses itu, jauh dari yang saya halo, Bu, ya silakan jelas. ya Bu izin bertanya. Kan tadi harus melunaskan dulu tunggakan. Nah, untuk tadi kurang jelas Bu, untuk jatuh temponya itu sampai kapan? Iya, jatuh tempo untuk tunggakan, melunasi tunggakannya Bu. Soalnya keadaan kayak gini juga susah Bu untuk cari uang. Terima kasih Bu. Maksudnya kamu nggak bisa lihat jadwal itu? Gimana Bu? Kurang jelas Bu. Maksudnya kamu tidak bisa lihat jadwal siapa gitu? Untuk lihat itunya udah bisa Bu, tapi tadi kan untuk ini yang kurang jelasnya itu yang harus dilunaskan tunggakannya itu supaya bisa ikut KKN-nya atau kayak gimana Bu gitu. Kalau misalkan memang iya, nggak ada ketentuan itu ya? gimana Bu? Nggak ada ketentuan, nggak ada ketentuan. Oh siapa tuh Bu? Oke. Tadi kurang jelas soalnya Bu suaranya. Mohon maaf, terima kasih Bu. Nggak ada yang bahas untuk keuangan. Oke, silakan yang lain barangkali. Bu, saya mau bertanya. Silakan Pak Pandi. Ini kan tadi di di jadwal tanggal 20 sampai 30 Juli itu ada ruangan itu tatap muka apa gimana Bu? Ayo aku mute Google Meet. Seperti hari ini ya, kan online lah, bukan kan di rumah. Ya. Kan online. KKN itu Ruangan. online. Baik Bu, terima kasih. Ini nanti di share ya. Oke, ada lagi? Halo, silakan ada lagi? Silakan. Adik, ada yang ingin pertanyaan lagi? Atau sudah lengkap? Nanti ada. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Siapa ini Ainul? Ya, di sini kan saya lihat lagi di jadwalnya itu ada di jadwal yang ini ya Bu, jadwal peserta waktu dan pelaksanaannya ada P2M, ada DPL. Nah itu mohon penjelasannya Bu, apa itu P2M, DPL itu apa gitu Bu, sama penjelasan dari DPL dan juga P2M itu apa gitu, mau tahu. Aduh. Bagus. Oke, P2M itu kemudian pada masyarakat. DPL dosen pembimbing lapangan. Oke. KKN ada lagi. Apa ini KKN programnya? Oke, ada lagi silakan. Ainul nanti harus semuanya Oke. Nah, berarti Bu, oke, kalau misalnya P2PM itu adalah pengabdian pada masyarakat dan juga DPL itu adalah dosen pembimbing L-nya apa Bu? Ya. Nah, ini kan kegiatan pelaksananya kan online ya Bu ya, berbasisnya online. Nah nanti kalau mahasiswa itu untuk mau tahu gitu, dia tuh harus mendaftar ke siapa gitu infonya gitu, mengetahui ini kan kita kayaknya online, kita harus untuk konfirmasinya ke siapa gitu Bu? Kan koordinasinya dengan DPL online. Iya online. Yang juga PPM yang tadi PPM .ac.id. Di sana sudah ada jadwalnya dan DPL-nya. Jadi kamu nanti bisa lihat di sana
koordinasinya dimulai tanggal 17. Oke. Ya. Dari Tuhan, sekaligus pengkoordinat program kerja dan proposal. Tadi sudah ada jadwalnya. Oke, iya. Oke, berarti langsung terkoordinasi dengan P2PM-nya aja ya, Bu ya? Pak, sama DPM aja langsung ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan siapa lagi? Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya? Pokoknya untuk informasi lebih lanjut dan lebih jelasnya silakan Anda masuk dan berkunjung ke lppn.pklb.ac.id ya. Nanti di sana ada semua informasi ada di sana ya. Jadi mulai dari sekarang Anda aktif masuk ke situs itu ya. Semua informasi nanti kita akan share di sana, termasuk nanti kalau Anda membutuhkan surat keterangan untuk ditembuskan ke pihak kecamatan, ya, surat pengantar, tapi nanti itu masih lama ya. Itu kecamatan dan nanti ada surat rujukan dari Kesbang Pol untuk disampaikan kepada pihak kecamatan masing-masing. Dan untuk tugas nanti akan dijelaskan secara rinci oleh DPM masing-masing. Oke, paham ya? Oke, itu saja barangkali. Mudah-mudahan sekali lagi ada semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti proses pelaksanaan P2M 2020 dengan lancar tanpa hambatan dan yang pasti berarti untuk Anda menambah wawasan, ilmu, pengetahuan dan juga menambah pengalaman buat Anda di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengumuman. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara pembukaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Merajut Cipta di Desa bersama UMKM. Selanjutnya saya akan menutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa syaratul majelis 1 kali, dan hamdalah 1 kali. Silakan. Selesai. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Kami tutup acara dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN 2020 Tarakta. Terima kasih Ibu Bapak. Sampai berjumpa di kampus. Dadah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. DPL tuh dosen pembimbing. Halo Pak Hedi. Lanjut aja.